Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng membahas soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN SMA Sederajat tahun 2021. Ini adalah prediksi soal sekaligus pembahasannya part 5. Artinya part 5 ini adalah terusan dari video yang sebelumnya. Ini adalah bagian soal uraian nomor 41 sampai dengan 45. Sebelum kepada pembahasan soal, alangkah lebih baiknya kita dukung channel ini bersama-sama, kita bangun channel ini bersama-sama dengan tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal nomor 41, perhatikan ilustrasi berikut ini. Berdasarkan aspek Trigatra, kekayaan alam kita sangat banyak dan beragam, sehingga bisa menjadi peluang dan ancaman yang besar bagi bangsa Indonesia. Kemukakan 4 strategi meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan ilustrasi tersebut. Kita lihat pembahasannya. 4 strategi meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan memperhatikan aspek Trigatra, yaitu yang pertama, menyusun pola kekayaan alam dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, mengembangkan iptek. Yang ketiga, mengadakan program pembangunan serasi. Yang keempat, membina kesadaran nasional untuk pemanfaatan kekayaan alam. Trigatra merupakan suatu aspek negara yang sudah melekat pada negara itu dan tidak pernah sama spesifikasinya. Aspek-aspek tersebut adalah geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Kita lanjutkan pada soal nomor 42. Pada masa Orde Baru, terjadi pembantaian terhadap 7 orang jenderal di Sumur Tua, Lubang Buaya. Para jenderal yang terkenal dengan pahlawan revolusi dibunuh secara sadis oleh kelompok yang menamakan diri G30S PKI. Peristiwa itu menyisakan luka yang mendalam dalam hati keluarga, para jenderal, dan bangsa Indonesia. Dalam peristiwa tersebut terdapat pelanggaran HAM. Bagaimana cara penyelesaian pelanggaran HAM pada kasus tersebut ditinjau dari aspek hukum, politik, sosial, dan agama. Kita lihat pembahasannya atau jawabannya. Cara menyelesaikan pelanggaran HAM pada kasus G30S PKI ditinjau dari aspek hukum, aspek politik, aspek sosial, dan aspek agama. Yang pertama adalah aspek hukum. Pemerintah harus menerapkan peraturan atau akibat dari pelanggaran HAM yang tegas dalam undang-undang sehingga lebih paham dan tidak terjadi lagi pelanggaran HAM. Lalu aspek politik, pemerintah mengeluarkan 3 sikap politik. Yang pertama, pada tahun 1965 dan tahun sebelumnya telah terjadi perbedaan secara ideologis, politis yang berujung pada makar sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, pemerintah merasa prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa tahun 1945 dan secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat terjadi melalui proses non-yudisial dan yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan. Ketiga, pemerintah mengajak dan memimpin seluruh bangsa Indonesia dengan mengedepankan ideologi Pancasila untuk bersama-sama merajut kerukunan bangsa agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi pada masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan dari aspek sosial, kita harus tahu akan pentingnya hidup bersosial. Karena jika terdapat pelanggaran HAM akan merugikan semua pihak terkait. Pemerintah harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk menghindari pelanggaran HAM. Sedangkan dari aspek agama, kita harus menanamkan jiwa kemanusiaan yang tinggi untuk saling menghormati umat beragama demi kemakmuran dan kesatuan negara.
Kita lanjutkan pada soal nomor 43. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, karena menderita dijajah beratus-ratus tahun lamanya, rakyat Indonesia bersatu dalam kesatuan. Yang kedua, karena ingin merdeka, bangsa Indonesia menyatukan diri dalam ikatan kebangsaan yang sama, yakni Indonesia. Yang ketiga, karena sama-sama berasal dari Yunan, bangsa Indonesia merasa bersatu dalam ikatan bangsa. Yang keempat, karena merasa menduduki wilayah yang sama, bangsa Indonesia menyatakan diri bersatu dalam ikatan bangsa. Tentukan faktor pembentuk bangsa seperti tergambar dalam ilustrasi di atas. Pembahasannya, faktor pembentukan bangsa yaitu senasib, satu keinginan, asal muasal, dan sebangsa. Faktor-faktor pembentukan suatu bangsa sangat berkaitan dengan identitas yang menyatukan masyarakat. Faktor tersebut antara lain primordial yang termasuk dalam faktor ini yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Kita lanjutkan pada soal nomor 44. Di suatu malam terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seseorang remaja menjadi korban kecelakaan. Saat kejadian, sang penabrak melarikan diri. Adapun sebagian warga lainnya menolong korban di tempat kejadian perkara. Agar korban terlindungi hak asasinya, maka kemukakan yang A, apa yang harus dilakukan warga selain memberikan pertolongan pertama. Yang B, apa yang harus dilakukan aparat kepolisian. Yang C, apa yang seharusnya dilakukan penabrak. Yang D, apa yang harus dilakukan keluarga korban. Pembahasannya kita lihat. Agar hak asasi korban dapat terlindungi, selain memberikan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan, hal yang harus dilakukan warga selain memberikan pertolongan pertama kepada korban ialah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Terus juga jawaban yang B, apa yang harus dilakukan aparat kepolisian? Yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian adalah menangkap penabrak dan meminta pertanggungjawabannya. Terus kita lihat apa yang seharusnya dilakukan penabrak. Yang harus dilakukan penabrak adalah melapor kepada polisi dan bertanggung jawab atas hal yang telah terjadi. Terus apa yang harus dilakukan keluarga korban? Yang harus dilakukan keluarga korban adalah tidak main hakim sendiri atas musibah yang terjadi dan menyerahkan urusan penyelesaiannya kepada aparat kepolisian. Kita lanjutkan pada soal nomor 45. Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Ternyata dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya timbul raja-raja kecil di daerah dan ketidaksamaan pertumbuhan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Analisis faktor penyebab munculnya kasus tersebut, jelaskan faktor penyebab munculnya kasus tersebut, ya, lalu jelaskan dampak positif penyelenggaraan otonomi daerah. Kita lihat pembahasannya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki, tetapi tidak setiap daerah memiliki potensi yang sama. Hal ini terjadi menimbulkan perbedaan dan ketimpangan antara satu daerah ke daerah yang lain. Dampak positif penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber dayanya. Yang kedua, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensinya. Yang ketiga, birokrasi menjadi lebih efisien. Yang keempat, kearifan lokal atau budaya daerah bisa lebih dikembangkan dan menjadi identitas daerah berikut. Ya, yang selanjutnya yang kelima, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan kebijakan tertentu. Saya akhiri, semoga bermanfaat, sukses untuk mencapai cita-citanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.